Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ilham Anugrah sebagai dosen literasi digital pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Di sini kami sebagai kelompok 6 literasi digital akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Cybercrime. Dengan anggota kelompok yang pertama Tias Dijayanti dengan NPM 211000202, Silvira Nur Andini dengan NPM 211000211. Yang ketiga ada Javiera Yuna Krisante dengan NPM 211000221. Yang keempat ada Farhan Aziz dengan NPM 211000230. Dan yang terakhir ada Agnes Monica Simatupang dengan NPM 211000231. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Silvira. Kepada Silvira dipersilahkan. Saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Jadi, cybercrime adalah segala aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang sistem informasi dari korban. Namun, secara lebih luas, cybercrime dapat diartikan sebagai segala tindakan ilegal yang didukung oleh teknologi komputer. Sifat dari cybercrime ini, baik dari pelaku ataupun korbannya, bersifat invisible atau tidak terlihat. Hal ini yang menyebabkan cybercrime memiliki kompleksitas tersendiri. Target dari kejahatan ini yaitu hardware, software, ataupun data personal dari korban. Pelaku potensial dari kejahatan ini, mereka bisa dari kelompok biologis ataupun orang-orang yang berbisnis secara ilegal dan individu tertentu. Kemudian, keuntungan apa sih yang didapat oleh pelaku kejahatan cyber ini? Yang pertama, memungkinkan anonimitas. Jadi, pelaku dapat memalsukan identitasnya dan dengan begitu, pelaku bisa melarikan diri dengan lebih mudah. Yang kedua, ketika pelaku melakukan kejahatan di ruang cyber, adanya jeda waktu. Jadi, pelaku bisa menghilangkan barang bukti yang mengoceh dan mencegah respon dari upaya-upaya penegak hukum. Di Indonesia sendiri, cybercrime merupakan salah satu kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Menurut data dari Polri, dari April tahun 2020 sampai Juli 2021, setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut, ada 3 kasus yang memiliki angka yang paling tinggi, yaitu provokatif, hate content, dan hate speech, yaitu sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online sebanyak 259 kasus, dan sisanya 82 kasus konten porno. Angka kasus provokatif, hate content, dan hate speech ini menjadi yang tertinggi karena dipengaruhi oleh residues politik di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tias Dijayanti. Kepada Tias dipersilahkan. Kasus hacking yang menggemparkan Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat malware tertinggi se-Asia Pasifik. Beberapa kasus hacking yang menghantui Indonesia dari tahun ke tahun. Yang pertama ada info nyeleneh pada situs KPU di 2004. Ketika Indonesia mengadakan pemilu untuk pertama kalinya, tim IT Komisi Pemilihan Umum meluncurkan situs KPU yang bernilai 152 miliar rupiah. Yang digadang-gadang mustahil dihack. Namun kenyataannya, hacker bernama Sinuser alias Dani Firmansyah berhasil membobol situs tersebut. Cara yang dilakukannya dengan XSS cross-site scripting, yaitu menyuntikkan kode berbahaya ke website KPU. Karena gagal, Xnuser mencoba spoofing, yaitu mengalihkan website untuk merebut kendali situs. Xnuser sukses melakukan
injection dan berhasil memodifikasi halaman web dan mengubah informasi pada situs KPU. Yang kedua, ada situs Telkomsel memajang kata-kata kasar. Ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara ngehack. Menurut pakar keamanan cyber, kemungkinan ada celah keamanan pada sistem hosting atau hacker yang mengetahui username dan password web hosting. Akibatnya, peretas berhasil melakukan deface dengan mengubah tampilan website Telkomsel. Telkomsel berhasil mengembalikan websitenya dalam waktu setengah hari. Dan yang ketiga, ada website DPR RI yang down dan ganti nama. Dunia cybercrime mengenal istilah hack phishing, yaitu ngehack website pemerintah dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Mulanya, pengunjung tidak bisa mengakses laman dpr.co.id. Setelah diusut, ternyata imbas dari serangan DDoS, sehingga website DPR RI mendapat tsunami request yang memberatkan beban server hingga akhirnya down. Ini menjadi pintu masuk yang sengaja Hacktivist dibuat. Oknum ini kemudian melakukan deface pada website, sehingga begitu pengunjung mengakses situs, mereka akan membaca tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat. Alasan hacker sering menjahili website di Indonesia. Yang pertama, website pemerintah dengan publikasi keamanan berlebihan. Kedua, ada toko online, e-commerce, dan situs bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Website dengan celah keamanan yang longgar. Alasan hacker mudah menyerang website lokal. Yang pertama, hosting kurang mumpuni, menggunakan email dengan domain gratisan, password website terlalu lemah, kesalahan pada kode saat menggunakan website, jarang mengintentage situs, sistem keamanan ala kadarnya. Lalu seperti apa website yang paling aman? Yang pertama ada High Distributed Resource, Cooling OS, Munifi 360, Daily Backup, Auto Update, dan Hack Recover. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes Monica Simatupang. Kepada Agnes dipersilakan. Kemudian pengertian cybercrime. Menurut Organisasi Pengembangan Masyarakat, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data yang artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer dan itu termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan. Namun secara umum pengertian cybercrime tidak adalah tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Kemudian contoh kejahatan cybercrime. Yang pertama, memalsukan akun sosial media seseorang. Salah satu kejahatan cybercrime adalah memalsukan akun sosial media seseorang. Tindakan ini sering terjadi kepada para public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun palsu ini, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapatkan korban. Dan cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara mentransfer ke rekening tertentu. Kemudian yang kedua, fenomena ransomware WannaCry. Kemudian fenomena ransomware WannaCry ini menargetkan pengguna sistem operasi dengan menginskripsi data korban dan menuntut pembayaran uang tebusan dalam Bitcoin. Kemudian catfishing di dating aplikasi dan media sosial. Catfishing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemalsuan identitas secara daring.
dengan tujuan memikat seseorang ke dalam hubungan romantis dengan menggunakan nama, profil, dan foto palsu. Kemudian doxing dan cyberbullying. Doxing yang berujung cyberbullying ini merupakan kegiatan pengambilan data pribadi dan menyebarkan di internet. Biasanya bertujuan sebagai gertakan, ancaman, mempermalukan, hingga pemerasan. Kemudian jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, pencurian data. Pencurian data ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian yang kedua, kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuan mencuri data ini seperti identitas, password, kode PIN, dan kode on-time password pada akun-akun keuangan seperti mobil banking, internet banking, pay letter, dompet digital, sampai kartu kredit. Kemudian yang ketiga, OTP fraud, yang merupakan kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode ini ibarat kunci air ini untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Kemudian pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kelima, hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, namun hacking ini biasanya tidak selalu memiliki konotasi buruk. Ada saja seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seorang buronan atau hacker yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital. Kemudian yang keenam, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Kemudian yang ketujuh, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan karena aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime di antara lainnya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, malware. Malware adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan terhadap sistem komputer. Contoh perangkat lunak yang berbahaya meliputi virus dan worm. Ya, cukup. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Javiera Yuna Krisante. Kepada Javiera, dipersilakan. Cara penanggulangan cybercrime. Yang pertama, membuat undang-undang. Agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegak hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime
saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE, tapi pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu, karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Yang kedua, dengan cara membentuk lembaga penanganan khusus. Saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Yang ketiga, dengan cara memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Kondisi yang dialami tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan cybercrime. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang ITE. Khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa 1. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan. Lebih lanjut, sanksi bagi yang melanggar ketentuan ayat Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hal ini menjadi perang bermata dua karena selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, juga diikuti oleh perkembangan kejahatan dengan berbagai modus yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alat seperti penipuan lelang, judi online, penipuan identitas, pornografi, teroris, pencurian hak kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi kejahatan yang lainnya yang dapat merugikan baik secara material maupun non-material bagi penggunanya dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa perlindungan bagi mereka yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, yaitu dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cybercrime di Indonesia. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap, tindak, perilaku seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia cyber adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat. Setidaknya ada dua hal, yakni yang pertama, masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata. Masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Yang kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non-ekonomis. Saat ini terdapat beberapa hukum positif sebagai regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime. Yang pertama, ada KUHP. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan transaksi elektronik atau UU ITE. Di dalamnya dikelompokkan beberapa tindak pidana yang masuk ke dalam kategori cybercrime. Yang pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu yang pertama, distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal, seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, berita bohong yang menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan. Yang kedua, dengan cara apapun dengan melakukan akses ilegal, seperti setiap orang dengan sengaja melawan hukum. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik. Yang ketiga, ada intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik. Lalu tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi. Yang pertama, gangguan terhadap informasi atau dokumen. Yang kedua, gangguan terhadap sistem elektronik. Yang ketiga, ada tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilanggar, tercantum dalam pasal 34 UU ITE. Selanjutnya ada tindak pidana pemalsuan informasi atau elektronik, tercantum dalam pasal 35 UU ITE. Yang kelima, tindak pidana tambahan, tercantum dalam pasal 36 UU ITE. Dasar hukum yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan dasar hukum yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.